Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru li jalalika wa azimi sultanik. Ya, teman-teman, tadi malam KPU sudah mengumumkan siapa yang memperoleh suara terbanyak di Pilpres 2024. Jadi KPU sudah menyiarkan siapa yang memperoleh perolehan terbanyak. Ini versi KPU, teman-teman. Dengan ini ya, meskipun banyak sekali gugatan-gugatan dan polemik-polemik, jelas kita ucapkan selamat buat Pak Prabowo yang sudah memenangkan Pilpres 2024. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024. Menerima, Nasdem menerima. Telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan 3 pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Jadi Nasdem menerima ya. KPU umumkan pemenang, wajar jika masih ada ketidakpuasan, sebab tak mudah menerima kekalahan. Namun presiden baru telah terpilih, jangan lagi kita berselisih. Kini pemilu telah usai, meninggalkan sejuta cerita yang akan dikenang sepanjang waktu. Baik dan buruk, sejarah akan mencatat. Cerita perjuangan Pak Anies dengan semangat perubahannya, Pak Prabowo dengan hati dan semangat pengabdiannya, dan Pak Ganjar dengan semangat visi lugasnya. Ya, hasil resmi rekapitulasi KPU memang tidak jauh berbeda dari prediksi hasil quick count. Pasangan Prabowo-Gibran menang mutlak di angka 58%, sementara PDI menjadi raja parlemen dengan suara terbanyak disusul Golkar. Namun kita juga tidak boleh tutup mata. Pelanggaran DKPP hingga data Sirekap menjadi catatan kontroversi mewarnai perjalanan KPU pemilu kali ini. Karena alasan ini, isu sengketa masih terus menanti. Di satu sisi, banyak pihak menilai gugatan di MK akan mustahil dikabulkan melihat jumlah pemilih Pak Prabowo yang begitu dominan. Namun opsi hak angket masih membuka peluang dan hingga kini terus disuarakan. Momentum baru saja dimulai. Perjalanan Indonesia masih jauh dari kata selesai. Sayang jika dihabiskan dengan kelahi. Semoga mereka yang terpilih menjalankan amanah sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Versi KPU. Tapi kami tetap memilih berada pada jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional dia menerima hasil beda ya sama Pak Anies, beda ya.
dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Kayaknya ada benarnya dan nggak salah dengar aku apa yang mereka sorakkan ini. Beda dengan Nasdem. Kalau nggak salah dengar ya, yang aku dengar tadi ya, sorak-sorak mereka itu mengatakan Anies presiden kampret katanya. Kalau yang aku dengar tuh begitu, presiden kampret katanya. Menang 2 provinsi aja ributnya minta ampun. Teriak-teriak kecurangan, demo sana sini. Disuruh buktiin di depan KPU, disaksiin banyak orang, nggak ada buktinya. Nggak bisa membuktikan. Terus maunya gimana? Dikasih kesempatan ikut sidang. Kan? Kalau ada kalau ada kecurangan, ya kasih lihat aja buktinya. Tapi nggak bisa. Menang 2 nggak bisa kasih lihat. daerah itu Pak Anies ya, kalau nggak salah Sumatera Barat dan Maunya gimana? satu mana lupa. Disuruh buktiin nggak bisa buktiin. Puasa demo sahur, orang pengen hidup tenang gitu ya, puasa sahur gitu, ini demo. Selamat buat Bapak Prabowo Subianto, calon terpilih Pilpres 2024 sebagai kandidat calon presiden Republik Indonesia. Dalam demokrasi, kalah atau menang itu hal yang wajar, hal yang biasa. Yang menang mungkin senang, yang kalah mungkin kecewa. Jadi saran saya pribadi untuk teman-teman dari kubu 03, hormati hasil Pilpres ini, dan mungkin ini emang udah keputusan rakyat Indonesia untuk Indonesia dipimpin sama Bapak Prabowo Subianto. Apapun itu caranya, yaitu udah kehendak rakyat Indonesia seperti ini. Jadi saran saya, hormati hasil ini semua. Demo seperti apapun tidak akan merubah keadaan atau tidak akan merubah hasil. Kita ribut apapun ya nggak akan juga. Jadi intinya ya kita harus hormati. Hak angket pun ya. Selamat buat Bapak Prabowo Subianto. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semalam kita sudah mendengar pengumuman dari KPU tentang siapa pemenang yang sah versi KPU tadi malam. Dan pasangan 02 lah yang menjadi pemenangan versi KPU. Pasti banyak di pikiran teman-teman dari 01 dan 03, lah kan sudah banyak bukti-bukti kecurangan, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan sudah dibeberkan ke media. 1-2 bukti aja sudah cukup sebenarnya untuk minimal menghentikan proses perhitungan suara dan menginvestigasinya. Ini ada banyak lagi berkas-berkas kecurangan, bukti-bukti kecurangan. Kenapa masih tetap proses perhitungan suara dan pengesahan tetap dilakukan? Apakah KPU tidak menghargai hukum? Atau tidak menghargai orang-orang yang demo dan lain-lain? Nah gini guys, saya mau kasih tahu nih bahwa ada yang namanya proses. Dan Timnas Amin dan tim Pak Ganjar dan Pak Prof Mahfud itu menghargai namanya proses, yang dimana ini saya memberikan contoh saja ya biar teman-teman mengerti. Ada 2 contoh simple. Satu adalah saat kita mencicipi makanan dari sebuah restoran. Kita udah tahu makanan itu nggak enak dari apa namanya, yang dilihat itu udah tahu bakal nggak enak. Bagaimana cara tahu untuk tidak menerima koki tersebut masuk ke restoran? Adalah dengan mencicipinya. Karena nggak bisa dilihat doang, wah makanan itu nggak enak, nggak bisa, harus dicicipi. Harus pengumuman sah dulu dari KPU.
baru saat dicicipi nggak enak rasanya, baru kita bisa bilang ini nggak betul, maka koki ini akan didiskualifikasi. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah saat 17 Agustusan di Istana Merdeka. Ini misalnya ya, bukan kejadian sesungguhnya, tapi misalnya. Satu hari, 2 jam sebelum nggak usah 2 jam deh, 1 minggu sebelum hari H, tiba-tiba polisi menemukan bahwa seluruh anggota dan penyelenggara 17 Agustusan di Istana Merdeka telah melakukan kriminal atau tindakan-tindakan yang tidak bermoral, misalkan gitu ya. Apakah kepolisian akan menangkap mereka semua saat hari itu juga? Tidak. Mereka akan menghadapi proses, yaitu di mana proses yang menyangkut tentang negara, yaitu adalah kemerdekaan, proses perayaan kemerdekaan di negara, yang dimana seluruh tersangka yang tersebut dibiarkan untuk menyelesaikan proses biar masyarakat itu tenang sampai akhir selesai, baru di proses hukum semuanya ya, dan terbukti bersalah lalu cut, masuk jail atau didiskualifikasi atau tidak disahkan atau yang punya pangkat dicabut ya. Jadi buat teman-teman semua 01 dan 03, ikuti saja proses yang terjadi, karena Timnas Amin dan tim Pak Ganjar Mahfud nggak akan tinggal diam, guys. Mereka itu ibaratnya tameng terakhir kita. Kita di belakang-belakangnya ini memberikan proses dukungan terus, dukungan. Ayo Pak, bisa Pak, ayo Pak, bisa Pak, ayo Pak, bisa Pak. Ini untuk masa depan anak cucu kita. Kalau sampai ini gagal dan lolos, maka kedepannya akan sama. 2029 akan sama, dan yang selanjutnya juga akan sama. Prosesnya akan seperti ini. Jadi buat teman-teman, semangat terus. Saya juga semangat. Saya nggak kenapa itu disahkan suaranya, kenapa itu disahkan, padahal sudah jelas banyak kecurangan. Itu proses yang harus dilalui KPU ya. Jadi nggak bisa gugat dulu atau angket dulu sebelum apa itu rupanya nggak bisa, guys. Ada tanggal-tanggalnya, mengumumkan begitu. Oke? Jadi ibaratnya kayak misalnya kamu makan pagi, makan siang, makan sore, itu ada jam-jamnya. Nggak mungkin kamu bisa langsung makan malam ya. Bertahap. Thank you. Maksudnya bertahap. Bro, gitu. Udah mendengar pengumuman yang kata saya kemarin kan tanggal 20 Maret ya, akan ada pengumuman ya masalah pemenang dan ininya. Iya tah? Ternyata mereka takut ya kan. Nah, malah yang sekarang dia dirubah bagaimana caranya menjegal yang namanya Ganjar dan Bapak Mahfud, ya kan? Ada juga di zaman undang-undang pemilu yang udah diperbaharui sama mereka itu ya tanpa saksi, tanpa tanda tangan saksi itu sah menurut mereka. Kita kembali lagi ke zaman Soeharto, bro, sekarang ini ya. Nah, banyak orang komentar ya kan dengan pernyataan saya pada waktu itu, jangan-jangan malam hari saya bilang udah diumumkan ya kan sebelum tanggal 20 Maret ya kan. Nah, toh bagaimana upaya saya bilang ya mereka untuk menjegal Mahfud itu masuk ke sana karena banyak korupsi ya kan, banyak korupsi. Karena ucapan Bapak Mahfud juga berbahaya juga sih, karena dia bilang begini, ingat ya Wir, kalau kamu korupsi saya tabrak dengan itu ya. Jadi bagaimana caranya Bapak Jokowi dan kawan-kawan itu menyelamatkan diri ya dari korupsi itu ya kan, supaya nggak kelihatan. Tapi percayalah, Allah itu nggak akan tidur ya, suatu saat akan terkuak. Banyak masalah negara kita ini ya, banyak masalah semerawut ini nanti ya kan. Nah, saya kemarin bilang ya, salah satu jalan kalian pecat KPU ketuanya ya kan, dobrak dia ya kan, pemilu ulang ya kan, diulang seharusnya dengan 3 kandidat itu pemilu ulang ya. Tapi susah juga kalian ya kan, mau bontang-banting. Saya bilang kan ke kalian semua, model bagaimana tetap aja Bapak Jokowi akan bertindak, akan mencegah yang namanya Bapak Mahfud MD itu masuk ke situ, supaya korupsi-korupsi ini tidak menyatut nyenggol yang namanya keluarganya.
Masih ingat ya, konten saya ada loh di situ, di yang namanya YouTube, dia masih ada. Itu tepat nggak saya ngomongnya? Kalau tanggal 20 Maret ada yang komen loh di situ, sok tahu, ya kan? Tepat nggak omongan saya? Kalau tanggal 20 Maret itu nanti akan diumumkan. Saya tidak akan menyinggung banyak hal tentang korupsi atau segala macam karena ada proses-proses yang harus dilalui. Saya hanya berpikir bahwa Indonesia ini harus terus berjalan, teman-teman. Kehidupan harus terus berjalan dan ekonomi rodanya harus berputar dengan baik. Kalau kita banyak terjadi hal di negara kita, misal demo, menuntut kekacauan dan lain sebagainya, maka roda perekonomian akan berhenti, dan itu dikhawatirkan akan berimbas kepada rakyat kecil. Begitu termasuk saya juga, termasuk kalian juga mungkin ya. Hari ini tadi malam KPU sudah mengumumkan, versi KPU mengumumkan pemenang dari Pilpres 2024. Terus apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang kita lakukan hanyalah menerima, teman-teman. Menerima hal tersebut. Sementara proses yang lain terus berjalan. Tetapi roda pemerintahan, transisi, itu pun juga harus berjalan. Kita memikirkan hal yang lebih besar dari itu semua. Ya, walaupun salah satu presiden itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hati nurani kita, kita hanya berharap dan berdoa suatu hari nanti presiden tersebut akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan saya yakin semua presiden, calon presiden menginginkan hal terbaik untuk negara kita, teman-teman. Nggak mungkin untuk menghancurkan negara kita, tidak mungkin untuk menjual negara kita. Itu yang masih positif di dalam pikiran saya, teman-teman. Ya, semuanya anak-anak bangsa yang pengen membuat negara kita lebih baik ke depan. Itu yang saya yakini. Walaupun proses-proses itu terjadi melewati kecurangan, melewati segala hal untuk mencapai kekuasaan, tetapi saya yakin ketika mereka berada di tampuk kekuasaan, mereka akan berpikir untuk kemajuan supaya negara kita itu dianggap disegani. Itulah yang dalam benak saya, teman-teman, benak pikiran positif saya. Jadi teman-teman ya, proses kecurangan itu, proses tuntut menuntut itu biarkan berjalan. Kalau mau ada yang menuntut ke MK, Mahkamah Konstitusi, silahkan saja. Tapi apakah kita menunggu itu semua? Karena itu ada jadwalnya juga. Tidak langsung bisa mengajukan ke MK. Itu pun perlu proses. Tetapi apakah roda perekonomian negara kita ini harus menunggu proses itu? Enggak. Karena setiap hari terus bergulir dan berjalan menuju masa transisi pergantian presiden. Ya, kita semua akan pantau di sini, teman-teman, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti Prabowo Subianto akan memimpin bangsa ini ke depan seperti apa. Kita lihat sama-sama, teman-teman. Ya, kita lihat sama-sama bagaimana janji-janjinya akan terrealisasi ke depan seperti apa. Kita lihat sama-sama semuanya. Ya, teman-teman, tetap menjadi diri kalian sendiri. Bekerja seperti biasanya, cari nafkah, ya, cari nafkah seperti biasanya buat keluarga, buat anak istri. Jangan terpengaruh dengan apapun, ya. Politik adalah politik. Ada kawan, ada lawan. Ada lawan kemudian menjadi kawan, ada kawan kemudian menjadi lawan. Isu tempe sore deli, itulah politik. Dan kita menyikapi dengan sangat santai. Makasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.